Selamat pagi rekan-rekan semua, berjumpa lagi di acara Heroes Enterpriser Gathering. Oke, wah ini di pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh semangat ya di sini, yang antusias ya untuk menyambut materi dan ilmu ya di hari ini tentang tiba-tiba hepatitis. Wah, ini kenapa ya tiba-tiba ya? Karena ternyata ada hepatitis yang gejalanya itu tidak ketahuan gitu, tiba-tiba hepatitisnya udah parah. Nah, makanya hari ini jangan sampai cuma sendiri datang ke acara HEG hari ini, tapi ajak keluarganya. Kalau misalnya ini di laptop boleh dikencengin suaranya ya, biar keluarganya juga ikut mendapat edukasi nih ya hari ini. Kalau misalnya ada rekan kerjanya di luar sana yang, belum masuk, boleh dipanggilin, "Ayo HEG udah mulai," gitu ya. Nah, salam kenal untuk yang belum kenal, saya Stella Kristiani, saya dari Bandung, dan hari ini saya akan memandu rekan-rekan semua di acara HEG. Nah, sebelum itu, acara HEG ini disponsori oleh perusahaan kami, bernama HDI ya. Jadi saya ucapkan selamat datang juga buat rekan-rekan di sini, baik yang sudah member walaupun mungkin belum tahu HDI itu apa, selamat datang di keluarga besar HDI. Nah, HDI itu adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan kami berdiri tahun 1986 di Singapura. Dan saat ini kita bisa temukan HDI di cabangnya itu udah ada banyak di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Macau. Kalau di Indonesia sendiri masuk tahun 93 dan hari ini udah 31 tahun ya berdiri di sini, bukan waktu yang sebentar. Kami bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk-produk perlebahan. Nah, ini kantor pusat kita ya, kalau rekan-rekan ada di sekitaran Jakarta Pusat, di daerah Menteng, mungkin pernah ya melihat gedung yang ikonik seperti ini gitu, yang ada heksagon, sarang-sarang lebah. Nah, itulah ciri khas dari perusahaan kami. Jadi hari ini kami di Indonesia sudah memiliki lebih dari 130 kantor cabang dengan total 2,7 juta anggota ya. Dan ini banyak keluarga-keluarga juga yang sudah terbantu baik dari produk maupun bisnis HDI. Nah, untuk sertifikasinya perusahaan kami, tentu sudah mengantongi, izin dari BPOM ya, produk-produknya semuanya sudah, dapat izin edar ya di Indonesia dan juga, BPOM halal ya, halal dari MUI. Bisnisnya pun, sudah mengantongi izin syariah ya, dari DSN MUI. Dan yang membuat saya lebih yakin bahwa produknya ini berkualitas, produknya sudah masuk ke buku MIMS. Nah, untuk rekan-rekan tim medis, ya pasti nggak asing ya dengan, buku MIMS ini, atau rekan-rekan di apoteker ya, di tim medis. Ini karena buku MIMS itu adalah buku yang memuat obat dan suplemen yang dapat diresepkan oleh dokter. Jadi, kalau produk kami sudah masuk ke buku MIMS, itu artinya produk-produk kami sudah melalui uji klinis dan uji di lab ya, sudah ada buktinya memiliki manfaat kesehatan. Jadi bagusnya tuh bukan dari testimonial aja rekan-rekan. Nah, selain itu perusahaan kami, bergabung di Apli dan produk-produk lainnya khususnya ini ada produk kecantikannya menang banyak sekali penghargaan, baik itu nasional maupun internasional. Nah, kalau yang nggak sabar nih ya produknya ada apa aja, nah berikut adalah produk-produk, bidang kesehatannya. Ini pasti udah pada kenal ya madu viral ya, yang dipakai selebgram, pejabat-pejabat juga ya. Waktu Covid heboh sekali dengan Clover Honey, siapa yang nggak kenal dengan madu viral ini? Ya, karena Clover Honey ini madunya unik, beda dengan yang lain, warnanya aja beda ya. Dan dia tuh kental, lebih kental, rasanya enak, cocok untuk anak-anak, bahkan untuk penderita diabetes pun cocok ya, aman ya, karena kita glycemic index-nya rendah. Nah, Clover Honey ini bermanfaat untuk pencernaan dan pernafasan. Tapi produk HDI nggak cuma madu.
produk kita ada juga dari lebah ya, namanya propolis, propolis, ada royal jelly, ada juga pollen ya, bee pollen, ada produk buat anak, ada juga body care ya. Di sini rekan-rekan bisa mengamati ada shampoo, ada hair serum, ada sabun cuci muka. Wah, pokoknya lengkap deh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan produk-produk ini konsepnya itu ANSA atau alami dan ilmiah. Jadi, kita ini minim sekali ya, pengawet atau bahan-bahan kimia sintetis, bahkan kita punya klaim bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya dan ilmiah, sudah diuji ya di lab. Kami juga bekerja sama menjadi, makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini membuktikan produk-produk kami ini tidak mengandung doping, tidak mengakibatkan efek samping, dan tidak mengakibatkan ketergantungan. Jadi aman ya, tiap hari dikonsumsi bertahun-tahun juga. Ini seperti kita makan sayur atau buah, tapi ini bahannya tuh dari lebah. Untuk produk kecantikannya, kita punya brand namanya Bee Skin. Lagi-lagi bahannya adalah dari bee ya. Dari pollen, propolis, royal jelly, dan madu itu dijadikan satu. Dan yang bikin skincare ini unik, Bee Skin ini dibuatnya di Korea, hanya satu-satunya yang memiliki six core antioksidan system. Dan itu udah dipatenin ya, hanya punya Bee Skin. Nah, di sini kan siapa nih yang pengen glowing mukanya awet muda? Jangan sampai cantiknya itu hari ini doang, tapi kita pengen cantiknya itu aman ya, jangka panjang. Jangan sampai kita permak-permak muka gitu, malah malah mengakibatkan efek samping di kesehatan. Nah, jangan-jangan ya. Jadi kita pengen cantiknya tuh yang aman. Nah, Biskin di sini konsepnya adalah menyehatkan kulit wajah kita nih. Ya, jadi rekan-rekan ada V-line untuk kulit normal ke arah berminyak dan ada W line untuk kulit normal ke arah kering. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya bisa konsultasi dengan SSA atau Smart Skin Advisor dari Biskin ya. Kayak saya cocoknya pakai yang mana sih gitu. Nah, terus untuk mengoptimalkan pemakaian skincare harian kita, kita ada juga alat namanya LV Pro. Ini adalah beauty device multifungsi ya, satu alat fungsinya macem-macem. Ada bikin tirusnya, ngencengin muka, terus dia bantu untuk anti jerawat dan sebagainya ya. Saya itu ada sunblock, ada bedak. Nah, dan semuanya ini tuh bebas 14 bahan kimia berbahaya sehingga kita aman ya untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, untuk lebih lanjut, rekan-rekan bisa download atau minta kepada orang yang mengundang rekan-rekan ke acara hari ini, "Saya pengen tahu dong tentang produk HDI lebih dalam." Nah, ini download di e-kit atau katalog digital ya, dan bisa juga dipelajari di HDI Learn. Ini ada juga di aplikasinya. Atau rekan-rekan yang suka ini ya, audiovisual, ya bisa mengikuti training namanya Be Product Knowledge. Oke, nah itu produk-produk dari HDI dan Biskin. Dan sekarang saya langsung aja ya panggilkan Dokter Rosmalia Ponti untuk membagikan materi nih hari ini. Halo, Dokter Ponti. Halo Stella, selamat pagi semua. Selamat pagi. Iya, wah ini juga Dokter Ponti glowing banget ya hari ini ya. Berkat Biskin ya. Berkat miskin, oke. Ya, nah rekan-rekan, tak kenal maka tak sayang ya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini ya. Beliau bernama Rosmalia Ponti Harvadiani, dokter spesialis penyakit dalam Vinasim. Beliau adalah seorang ibu dari 3 anak dan domisilinya di Subang ya dok ya? Ya, Nah, saat ini beliau bekerja di RSUD Subang dari tahun 2011 sampai sekarang, di Rumah Sakit PTPN Subang sama 2011 sampai sekarang, di Klinik Medika Farma sama juga 2011 sampai sekarang, dan beliau juga pebisnis. Wah, dokter iya, pebisnis iya ya. Owner di Lagas Coffee dan juga aktif ya di sebagai anggota PAP di Jabar
ID Subang, Ketua Persadia Kabupaten Subang, dan Ketua KOPI TB Subang. Nah, selain itu, beliau juga ini sangat-sangat aktif membantu banyak keluarga dengan produk-produk kesehatan dari HDI ya, Dok ya. Sehingga beliau saat ini telah membina tim dan menjadi eksekutif Diamond Leader dari HDI. Wow, luar biasa pencapaian dan kegiatan-kegiatannya ya ini sibuknya luar biasa tapi mau berbagi loh rekan-rekan dengan kita hari ini. Ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, boleh Dok, ini kita mau bicara tentang hepatitis ya hari ini ya. Tuh, kata orang bilang sakit hati. Oh, sakit hati. Ini hati yang beneran organ gitu ya Dok ya. Betul ya, ini bukan ungkapan, tapi real sakit hati. Iya, nah ini kalau dibiarin pasti bahaya ya Dok ya. Pasti dong. Nah, makanya rekan-rekan siapin catatannya, kita mau denger ya gitu, apa ilmu baru nih dari, Dokter Ponti yang bisa menjadi bekal untuk kita ya, siapa tahu kan sewaktu-waktu kita butuh ya. Oke, Tuh, silakan Dokter Ponti untuk membagikan materi hari ini. siap, izinkan saya untuk share screen. Sudah tampak Ya, materinya? sudah Siap. Dok. Iya. Nah, terima kasih nih untuk Cistella, untuk HDI ya yang sudah memberi kesempatan pada saya di pagi hari yang cerah ini ya. Kalau di Subang nih sekarang kondisi cuacanya lagi cerah banget untuk bisa sharing tentang apa itu hepatitis gitu ya. Kalau judulnya tadi tiba-tiba hepatitis ya yang sudah disampaikan sama Stella. Kenapa gitu kok tiba-tiba hepatitis? Nah, orang tuh kalau di wilayah saya hepatitis itu mungkin suka dibilang sebagai sakit liver gitu ya. Jadi liver sama hati itu sama. Nah, pagi hari ini kita coba cari tahu sebetulnya yang disebut sakit hati itu di mana gitu ya. Jadi kalau kita tadi kan Stella mengenalkan saya ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sama dengan penyakit atau ancaman penyakit yang mengancam tubuh kita tuh kalau kita nggak kenal, kita tuh malah yang ada waspada berlebihan gitu ya, parno, anxiety dan sebagainya. Jadi ya malam ini salah satunya kita mau ngobrol ya tentang sakit hati yang sesungguhnya kata Stella. Nah, si hepatitis ini gitu ya, apa sih sakit hati apa? Sebetulnya kalau untuk sakit hati sendiri atau penyakit liver itu jumlahnya banyak sekali ya. Jadi makanya kemarin kita dari tim HEG ngobrol-ngobrol nih pengennya ngangkat tentang sakit liver, tapi ternyata karena terlalu luas, kalau dibahas di HEG dalam waktu 1 jam kayaknya nggak akan selesai-selesai ya tentang si sakit hati ini yang ternyata jumlahnya banyak sekali. Nah, jadi malam ini kita putuskan untuk membicarakan khusus tentang hepatitis, yaitu suatu peradangan pada organ tubuh kita nih ya, hati atau liver. Nah, hepatitis ini sebetulnya dibagi 2, dari lama penyakitnya berlangsung. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan waktunya, itu kita sebut masih akut. Kalau lebih dari 6 bulan, maka disebut juga peradangan atau hepatitis kronis. Nah, kenapa nih ngomongin hepatitis di bulan Juli ini? Karena ternyata tanggal 28 Juli setiap tahunnya, itu diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia. Jadi, hepatitis aja punya hari loh ya, gitu. Jadi, kenapa sampai ada harinya, berarti penyakit ini adalah suatu penyakit yang masih diwaspadai dan memang masih hot topic nih di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Nanti kita lihat faktanya ya, bahwa ternyata angka kejadiannya masih cukup tinggi. Nah, menurut WHO gitu ya, ini mengangkat tentang hepatitis B, yaitu, virus hepatitis yang menyerang hati kita yang kejadiannya itu cukup banyak di seluruh dunia. Jadi total orang yang terinfeksi ini ya sampai tahun 2022 ini datanya hampir 3,3% seluruh populasi dunia itu terinfeksi gitu ya, sampai hampir 254 juta ya. Dengan insidensi hampir 16 orang per 100.000 orang. Nah, lumayan ya, cukup banyak dengan angka kematiannya juga yang cukup banyak.
Dan bahkan orang yang hidup dengan hepatitis B kronis atau tidak ada gejala, nah yang tadi disebut-sebut tiba-tiba hepatitis itu ya, ternyata ada 13,4% orang hidup tanpa gejala sama sekali, tapi tahu nih punya hepatitis, ya. Dan ada 2,6% orang yang hidup dengan hepatitis kronis yang sudah diobati. Demikian juga hepatitis C, angka kejadiannya masih cukup banyak di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ternyata Indonesia nih kalau soal, penyakit suka pengen saingan menjadi 3 besar. Nah, kebetulan hepatitis B ini, Indonesia masih menduduki prevalensi atau angka kejadian yang tertinggi se-Asia Tenggara, yaitu sebanyak 7,1%. Ini yang hepatitis B ya, karena memang hepatitis B ini yang, ditemukan, banyak datanya. Nah, kalau, tadi udah ngomongin hepatitis ya, angka kejadiannya tinggi, teman-teman tahu nggak letak hati itu di mana? Nah, jadi nanti kalau ngomong sakit hati jangan tunjuk dada lagi ya. Jadi kan suka, "Aduh sakit hati," gitu ya, yang ditunjuk adalah dadanya, padahal hati kita ada di bagian perut kanan atas. Nah, ya jadi yang warna merah ini adalah letak liver atau hati kita. Kalau di dada adanya jantung dan paru-paru. Jadi kita bisa bayangkan hati kita ada di situ. Nah, sebetulnya hati kita itu fungsinya apa sih gitu ya. Jadi dia itu fungsinya banyak sekali dan cukup vital untuk tubuh kita. Yaitu salah satu fungsinya yaitu untuk menghancurkan sel darah merah atau hemoglobin yang sudah tua. Kemudian membersihkan darah kita ya dari bahan-bahan yang berbahaya. Dia juga tugasnya memproduksi protein dan metabolisme. Jadi untuk sederhananya, makanan yang kita makan ya, nanti akan diserap oleh usus dan sari-sari makanannya itu akan dikirim ke hati kita. Nanti dia, dari bahan baku itu dia akan membentuk protein, kemudian kalau ada kelebihan, dari bahan baku itu, dia akan menyimpan dalam bentuk energi. Dia simpan baik-baik dan ketika kita beraktivitas berat, hati kita itu akan memecah si energi cadangan itu menjadi tenaga. Nah, betapa pentingnya ya, karena kalau nggak ada organ yang satu ini kayaknya kita nggak bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari secara baik. Nah, nanti si energi yang sudah dipecah menjadi tenaga ini, itu sisa-sisanya menjadi cairan empedu. Nah, cairan empedu itu membersihkan kembali sisa-sisa hasil metabolisme tubuh kita nantinya akan dibuang lewat usus besar dan akhirnya dikeluarkan lewat kotoran kita. Dan juga si hati ini adalah pabriknya gitu ya, yang memproduksi kolesterol dan hormon-hormon, gitu. Ya aduh banyak banget ya, fungsinya. Jadi kalau ada gangguan di hati kita ya cukup lumayan nantinya dampak kepada kesehatan kita sehari-hari. Nah, ini sebagai gambaran aja. Sel hati atau organ hati kita kalau normal tuh penampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman yang muslim kemarin habis merayakan Idul Adha ya, kalau melihat hati sapi ya kurang lebih sebetulnya hati manusia itu mirip lah bentuknya. Jadi organnya itu mulus, licin gitu ya, itu adalah hati yang normal. Nah, bila dia mengalami kerusakan ya pada tahap awal nih yang paling banyak biasanya ada perlemakan hati. Dia akan jadi lebih pucat warnanya dan ukurannya membesar. Nanti lama-lama akan terjadi kerusakan sel, warnanya menjadi lebih gelap, kemudian nanti lama-lama karena selnya rusak menjadi, mengeras gitu ya, dari yang tadi membengkak dia akan mengecil, itu sudah masuk ke fase fibrosis. Apabila berlanjut menjadi fase yang disebut sirosis dan ini adalah faktor resiko utama untuk terjadinya kanker hati. Ya, kalau udah hasil akhir, hati manusia ini penampakannya seperti ini, jadi keras. Dan biasanya kalau sudah pada tahap ini memang sudah sulit untuk disembuhkan. Nah, penyebabnya apa saja gitu ya si hepatitis ini? Yang paling sering gitu, menyebabkan hepatitis atau peradangan hati yaitu virus.
Dan virusnya dulu waktu saya spesialis tuh masih sampai E. Kalau sekarang udah sampai F ya. Jadi memang kita, dalam dunia kedokteran untuk virus hepatitis ini, nomenklatur atau penamaannya dengan menggunakan huruf abjad. Jadi virus A, B, C, D, E, F. Tapi bukan hanya virus hepatitis aja, jadi ada beberapa virus lain nih yang menyebabkan peradangan hati, yaitu mononukleosis, sitomegalovirus, demam kuning, itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Nah, di luar infeksi virus, apa aja yang bisa menyebabkan hepatitis? Ya, yaitu bahan kimia. Ya, mungkin kita yang beresiko yang kerja di pabrik, yang setiap hari terpapar bahan kimia juga harus hati-hati. Dan obat-obatan. Ya, jadi obat-obatan itu ada beberapa yang memang ada efek samping terhadap hati. Jadi harus hati-hati ya, apalagi menggunakan obat-obatan yang kita beli sendiri atau tanpa resep dokter itu harus hati-hati. Dan yang berikutnya yang menyebabkan hepatitis yaitu adalah gangguan kekebalan tubuh. Seperti pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya cenderung rendah. Misalnya pada orang-orang yang terinfeksi HIV gitu ya, atau orang penyandang diabetes, atau orang-orang yang punya gangguan autoimun. Biasanya kekebalan tubuhnya rendah sehingga bisa terjadi hepatitis. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alkohol yang berlebihan dan dalam jangka lama. Nah, ini ternyata hepatitis ini kalau dibiarkan memang fatal karena ternyata memang banyak ya angka kejadian kematiannya, mortalitasnya cukup tinggi. Ini memang penyebab paling besarnya yaitu hepatitis B. Tapi sebetulnya memang sejalan karena yang paling banyak angka kejadiannya di antara semua virus ini yaitu hepatitis B. Nanti kita akan kupas ya hepatitis A, B, C, D itu apa aja. Nah, kita ngobrol dulu gejalanya kayak gimana nih si sakit hati atau hepatitis ini. Nah, jadi hepatitis ini kalau kronis ya yang tadi tuh di atas 6 bulan bisa jadi tanpa gejala. Karena bisa jadi seseorang terinfeksi sampai beberapa minggu kemudian itu sama sekali nggak ada gejala apa-apa. Nah, ini memang kita nggak bisa waspada ya, kecuali kalau memang kita adalah orang-orang yang dalam resiko. Misalnya, tenaga kesehatan, atau yang, lifestyle-nya kurang baik gitu ya, eee, pernah mendapatkan transfusi dan sebagainya. Nanti juga itu saya jelaskan. Nah, yang berikutnya, kalau itu yang tanpa gejala. Kalau ada gejala, gejalanya seperti apa sih? Nah, gejalanya tuh sebenarnya mirip-mirip sama gejala umum penyakit lain ya. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak ngeh gitu ya, nggak sadar atau nggak memikirkan bahwa jangan-jangan saya kena hepatitis. Karena memang gejalanya itu, ada yang mirip dengan gejala penyakit lain seperti gangguan lambung atau infeksi virus lainnya. Yaitu bisa kayak lemah badan, terus mual muntah, sakit perut. Sakit perutnya tuh nggak mesti di perut kanan atas di tempat hepar atau liver kita berada, tapi bisa sakit perut secara keseluruhan. Bisa juga demam ringan dan nafsu makan menurun. Nah, yang berikutnya gejalanya ini memang lebih spesifik ya. Biasanya itu lanjutannya dari lemah badan, mual muntah, kemudian beberapa hari kemudian mata dan kulit terasa kuning gitu ya. Kok kelihatannya tambah kuning gitu mata kita ini yang putih-putihnya ini terlihat kuning. Terus kulit jadi terasa gatal. Dan kemudian juga kita nanti akan menyadari bahwa air kencing akan berwarna lebih gelap. Atau BAB atau kotoran kita warnanya lebih pucat. Udah tahu ya warna BAB yang normal itu biasanya coklat kekuningan gitu ya, tergantung dari makanan juga dan minuman kita. Tapi kalau untuk yang hepatitis ya, salah satunya BAB-nya itu bisa seperti putih dempul gitu. Jadi Eee, ada gangguan, ada perbedaan warna dengan kotoran biasa. Nah, ini kenapa dipisah-pisah, karena memang tiap masing-masing virus, hepatitis ini punya karakteristik dan cara penularan yang berbeda-beda. Nah, pada hepatitis A ini
Bisa terjadi lewat kontak darah gitu ya. Kontak darah dari mana? Dari yang, kontak seksual, penggunaan obat, tentunya dari orang yang terinfeksi. Kemudian konsumsi kerang dari air yang, airnya itu terkontaminasi sama kotoran. Dan juga si hepatitis A ini sering juga tertular lewat makanan, minuman yang tertular atau terkontaminasi kotoran orang yang terinfeksi. Jadi ada yang punya, sedang sakit hepatitis A gitu ya, kemudian, mungkin cuci tangannya kurang baik, terus dia pegang-pegang makanan, kemudian makanannya dimakan oleh orang yang sehat. Nah, orang yang sehat ini beresiko untuk tertular hepatitis A. Jadi penularannya memang lebih sering disebutnya fekal oral. Fekal itu daerah anus ya. Nah, ini sering terjadi pada daerah yang kebersihannya buruk gitu ya, lupa cuci tangan atau alat makannya itu dicucinya kurang bersih nih. Buat teman-teman yang suka jajan di kaki lima, hati-hati ya. Saya suka agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu kalau lihat, cara mencuci piringnya atau alat makannya itu kan kayak cuman dicelup air aja terus langsung dipakai. Nah, itu yang hilang kan hanya kotoran makanannya ya, tapi virus atau bakteri atau apapun itu yang, tercemar dari orang yang makan sebelumnya itu tidak akan hilang kalau cara mencuci piringnya seperti itu. Mungkin pernah dengar nih beberapa tahun yang lalu karena kebetulan adik saya juga kuliah di sana, di sebuah universitas ternama di Bandung, sampai masuk koran loh itu ya. Ada, kejadian luar biasa, kena hepatitis A, karena kenanya sampai ratusan. Dan ternyata diselidiki itu, orang-orang yang kena hepatitis ini ada riwayat jajan di suatu warung nasi di daerah kampus tersebut gitu ya. Nah, kebetulan adik saya juga kena. Jadi ternyata setelah ditanya dia dan teman-temannya sama makannya di situ. Nah, itu jadi, bahayanya di situ ya, karena kalau misalnya si penularannya terjadi di suatu tempat umum, nah jadi resikonya yang kena jumlahnya lumayan. Nah, untuk kasus ringan pada hepatitis A ini tidak perlu pengobatan karena memang sebagian kasus dapat sembuh total. Tapi hati-hati ya karena gejalanya nggak mau makan, mual muntah dan sebagainya, biasanya, orang bisa jatuh ke dehidrasi karena kurang minum, karena nggak bisa makan, akhirnya timbul lemes, sehingga sebaiknya, untuk kondisi seperti ini mendapat perawatan khusus di rumah sakit. Nah, untuk hepatitis B, ini umumnya ditemukan di dalam darah. Tapi selain di dalam aliran darah, bisa juga ditemukan di cairan semen atau vagina. Nah, ini jadi memang, hati-hati ya karena, menularnya nanti ya itu lewat hubungan seksual yang tidak aman, kemudian lewat jarum suntik yang terkontaminasi. Nah, pada hepatitis B ini, ibu hamil yang terinfeksi itu bisa menularkan infeksi kepada bayinya pada waktu melahirkan. Jadi biasanya untuk ibu yang punya virus hepatitis, pada saat nanti waktunya melahirkan, disarankan untuk lahir secara operasi sesar ya, karena biasanya penularannya terjadi pada jalan lahirnya. Nah, hepatitis B juga ini bisa tanpa gejala atau gejalanya ringan tapi menahun. Kalau kami-kami ini sering menemukan hepatitis B ini pada saat medical check up. Nah, rekan-rekan mungkin, sudah paham ya kalau misalnya kita mau kerja, mau sekolah, itu kan sering disuruh medical check up. Nah, pemeriksaan virus hepatitis B ini biasanya ada gitu ya, semua yang mau masuk kerja itu biasanya diperiksanya pemeriksaan dasarnya itu yaitu hepatitis B. Dan di situ lumayan pada screening itu banyak juga yang terdeteksi, padahal orang tersebut betul-betul tidak ada gejala, ya memang niatnya mau kerja, mau sekolah gitu ya, ternyata di tubuhnya ada virus hepatitis B. Nah, namun untuk beberapa kasus nih ya, bisa berkembang menjadi komplikasi yang cukup berat, yaitu gagal hati, fungsi hatinya tidak bisa berfungsi, kemudian yang tadi seperti gambar tadi ya, sirosis yaitu pengerasan hati, atau berkembang menjadi kanker hati. Nah, bagaimana hepatitis C? Hepatitis C juga sama, ditemukan di dalam darah. Pokoknya kalau ditemukannya dalam darah, berarti semua prosedur yang melibatkan darah itu adalah faktor resiko. Salah satunya selain hubungan seks gitu ya, jarum, juga bisa lewat transfusi darah.
Nah ini, pada hepatitis C ini uniknya sering terjadi juga pada orang-orang yang sering minum alkohol, yang, hatinya atau, organ hatinya tuh emang sudah terganggu akibat minum alkohol secara berlebihan. Nah, hepatitis C ini agak berat sebetulnya. Kalau kena hepatitis C, resikonya 75% menjadi kronis atau resikonya 75% bisa terjadi gagal hati. Makanya kalau hepatitis C ini biasanya walaupun masih gejala ringan langsung mendapat pengobatan secara spesifik. Nah, kalau hepatitis D, ini ya, hepatitis D ini sebetulnya satu geng atau bisa dibilang bestinya hepatitis B ya. Kenapa dipisah? Karena ternyata setelah pemeriksaan laboratorium dia punya, struktur, DNA yang berbeda. Tapi dia sering menemani nih. Jadi untuk orang-orang yang punya virus hepatitis B, terutama yang bergejala, ketika diperiksa hepatitis D-nya juga biasanya jadi positif. Nah, untuk orang yang mendapat anugerah istilahnya ya, dapat dua-duanya ini, biasanya kondisinya jadi lebih berat dan lebih cepat terjadi komplikasi. Nah, yang paling tinggi untuk kena hepatitis B ini adalah pencantum obat-obatan, yang dipakai secara, suntik ya. Nah, kalau hepatitis E ini sebetulnya mirip dengan hepatitis A karena penularannya lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi. Sering juga menyebabkan kejadian luar biasa gitu ya karena memang menularnya lewat alat makan gitu ya di tempat-tempat tertentu dan memang seringnya terjadi pada daerah-daerah yang kurang baik sanitasinya atau kebersihannya. Dan kalau kena ibu hamil ini lumayan ya gejalanya bisa berat. Nah untuk hepatitis F ini memang baru terdeteksi baru-baru ini, jadi belum banyak data mengenai hepatitis F. Nah, siapa aja nih ya, atau apa aja nih, faktor resiko hepatitis. Jadi nggak usah terlalu panik kalau kita memang tahu faktanya. Ya tadi juga udah disebut nih ya, daerah yang kurang bersih, yang alat makannya kurang bersih itu bisa menjadi atau beresiko tertular hepatitis. Jadi harus menjaga kebersihan, kemudian memastikan ya makanan yang kita makan ini bersih dan matang, tidak menggunakan jarum suntik bersama, kemudian, aktivitas seksnya harus aman gitu ya. Terus untuk orang-orang yang memang harus mendapatkan transfusi darah ini memang beresiko, tapi, saat ini sih, untuk transfusi darah kan semua masih terpusat di PMI dan pengelolaannya cukup baik karena semua darah di-screening untuk virus hepatitis B dan C. Kemudian juga memiliki penyakit sebelumnya nih seperti autoimun atau HIV. Nah, ini juga hati-hati yang melakukan tindik gitu ya, tindik di telinga zaman sekarang atau tato kalau, yang wanita nih ya, ternyata kan tato nih bukan sekarang bukan punya laki-laki aja ya, kalau wanita nih kan tato alis, tato bibir dan sebagainya itu juga hati-hati karena dia pakai jarum. Kalau jarumnya tidak steril atau bekas dipakai sama orang lain ya yang ternyata dia terinfeksi virus hepatitis, nah orang yang berikutnya akan beresiko. Atau memang, pekerjaan yang memang, beresiko untuk kontaminasi virus hepatitis B. Nah, komplikasinya apa ya, walaupun tadi di awal gejala ringan atau tidak bergejala, nah ini komplikasi beratnya bisa menjadi kanker hati gitu ya. Kemudian sirosis, yaitu sirosis itu jaring hatinya udah keras banget sehingga sel-selnya tidak bisa berfungsi secara normal. Dan gagal hati ya, jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana cara diagnosis, hepatitis ini? Tentunya semua diawali dengan wawancara antara pasien dan dokter. Kemudian, pasien akan diperiksa dulu gitu ya untuk gejala-gejala fisiknya. Bila memang mengarah ke hepatitis, maka akan dianjurkan untuk pemeriksaan lab. Apa yang diperiksa? Yaitu fungsi hatinya ya tentunya, dan antibodi, antigen untuk mencari, hepatitis apa ini gitu ya. Nah, kemudian kalau diperlukan, maka akan disarankan untuk periksa USG ya, ultrasonografi, bagian abdomen atau perut. Atau kalau misalnya ternyata gejalanya sepertinya sudah berkomplikasi, bisa disarankan juga sampai di CT scan abdomen atau perut.
Nah, kalau misalnya, terjadi gagal hati, nah biasanya juga disarankan untuk biopsi hati. Jadi diambil jaringannya sedikit untuk melihat sudah sampai mana nih kerusakan hatinya, gitu ya. Nah, untuk obatnya sendiri gimana sih gitu ya hepatitis ini? Nah, untuk hepatitis A yang gejalanya memang sebagian besar ringan, biasanya tidak ada terapi khusus. Jadi, obatnya biasanya diberikan untuk meringankan gejalanya. Misalnya untuk obat untuk mualnya, kemudian untuk demamnya gitu ya, diberikan obat sesuai gejala. Nah, namun pada hepatitis B dan C kronis, ini terutama yang bergejala gitu ya, bisa diberikan antivirus atau penyuntikan obat secara berkala dan dalam tahap atau kondisi yang sudah cukup parah bisa disarankan untuk transplantasi hati. Nah, bagaimana nih pencegahan ya biar kita semua tetap sehat, nggak sampai kena hepatitis? Tentunya jangan lupa cuci tangan. Nah, ini orang dewasa malah yang suka lupa ya, kalau anak-anak tuh kayak tiap hari harus cuci tangan, mau ngapain, mau belajar, mau main, apalagi mau makan selalu cuci tangan. Ya jangan sampai lupa setiap sebelum makan harus cuci tangan, lebih baik menggunakan sabun dan air mengalir. Karena kalau hand sanitizer nih biasanya, kurang mencapai ke sela-sela kuku. Nah, kemudian hindari nih pakai barang-barang bersamaan, biasanya yang sama besti-bestinya ya. Jadi minum pakai tumbler yang sama, sedotan yang sama, ini juga harus hati-hati. Dan ya berperilaku seks yang aman, ya dianjurkan bersama pasangannya saja ya, itu lebih aman. Kemudian hidup sehat, kayak olahraga, makan yang bergizi, dan istirahat yang cukup supaya hati kita juga bisa ikut istirahat. Tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba, sebaiknya makan masakan yang dimasak sampai matang. Terus kalau memang harus ditindik atau ditato, kita harus pastikan alat yang dipakainya steril atau masih baru. Dan saat ini sudah banyak tersedia vaksin hepatitis nih, terutama hepatitis B ya. Kalau orang yang beresiko seperti nakes, biasanya kita tuh ada jadwal untuk vaksin hepatitis setiap, beberapa tahun sekali. Nah, tadi kan dibilang ya kalau tidak ada, terapi spesifik nih untuk beberapa hepatitis karena memang ini penyebabnya adalah virus. Namun untuk produk HDI sendiri ini ada beberapa produk HDI yang bisa membantu mencegah bahkan memulihkan, kondisi hepatitis ini. Nah, salah satunya yaitu Propoelix ya. Nah, sebenarnya jurnal tentang hepatitis atau propolis produk HDI ini banyak, sekali gitu ya, cuman saya ambil yang penting-pentingnya saja. Nah, di sini Propoelix ini ya, ada suatu jurnal yang membahas bahwa ternyata Propoelix ini bisa melindungi sel hati dari kerusakan yang ada dari luar tubuh nih, misalnya radikal bebas atau virus-virus. Di sini juga jurnalnya tuh menyebutkan, melakukan penelitian gitu ya pada, orang-orang yang, ada gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh suatu radikal bebas. Nah, jadi selain bisa memperbaiki gitu ya, dia juga bisa mencegah efek radikal bebas terhadap sel hati kita. Nah, untuk produk lainnya ada Royal Jelly. Nah, ini jurnalnya juga banyak, saya ambil yang terbaru ya. Ini malah, penelitiannya dilakukan pada pasien-pasien dengan hepatitis B. Ya, ini memang bahasanya kurang familiar ya karena, sangat spesifik penelitiannya. Nah, ternyata di Royal Jelly ini dia punya efek antivirus dan anti peradangan, sehingga pada pasien-pasien hepatitis B ini sangat bermanfaat supaya, mencegah peradangannya menjadi lebih parah dan mempercepat penyembuhan. Nah, yang selanjutnya ada polenergi atau bipolen ya. Ini penelitiannya juga tentang, fungsi hati. Jadi pada, percobaan ini ya, ini kebetulan percobaannya menggunakan tikus, tikusnya ini dibuat menjadi, perlemakan hati sehingga ada peningkatan fungsi hati. Ternyata setelah pemberian bipolen,
fungsi hatinya ini bisa kembali menjadi normal gitu ya. Jadi ternyata bipolen ini bisa memperbaiki fungsi hati pada, kondisi hati yang memang sudah terganggu. Nah, ada madu juga ya, ini penelitiannya pada anak-anak yang terkena hepatitis A. Ini cukup besar penelitiannya. Di sini juga dituliskan ya bahwa madu ini ternyata banyak efek antioksidannya, bahkan antioksidannya cukup tinggi sehingga dia bisa memperbaiki penyembuhan pada kondisi gangguan hati. Nah, madu ini sebetulnya selain antioksidan tinggi, dia juga bisa memperbaiki pencernaan kita gitu ya, karena madu ini sebetulnya adalah salah satu organ pencernaan kita juga. Juga pada pasien hepatitis yang pada saat gejala tuh biasanya nggak mau makan gitu ya, terus ada mual muntah. Nah, gejala-gejala itu bisa diredakan dengan, pemakaian madu. Madunya bisa diminum langsung atau dicampur air untuk diminum sebanyak-banyaknya untuk menghindari dehidrasi. Nah, jadi kesimpulannya, hepatitis ini adalah infeksi pada hati yang angka kejadiannya masih sangat tinggi ya, apalagi di Indonesia nih, karena di Indonesia itu dibandingkan negara lain ternyata untuk hepatitis B sendiri belum bisa diatasi dengan baik sehingga kita masih ranking 1. Tapi sebetulnya bisa tercegah, harus dicegah supaya terhindar juga dari komplikasi yang berat. Gimana caranya? Ya tentunya gaya hidup sehat, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, seperti salah satunya rutin konsumsi 4-star atau suplemen-suplemen yang ada di HDI. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum suplemen. Dan kenali faktor resiko apa aja nih yang bisa menyebabkan kita bisa terkena hepatitis. Nah, pada hepatitis A ini ya dan juga beberapa, hepatitis lain tidak ada terapi khusus, namun ada juga yang membutuhkan antivirus dan terapi lain. Nah, jadi gitu Cistela ya. Jadi ternyata hepatitis ini walaupun ringan-ringan dan banyak tanpa gejala, tapi, cukup luas nih ya faktor resiko yang, membayangi seseorang bisa terinfeksi, virus hepatitis. Wah, lengkap banget ya rekan-rekan pemaparannya ya. Ini juga saya baru tahu ada hepatitis tuh sampai F ya. Iya ya, wah terima kasih Dokter Ponti nih materinya dari yang bahasa belibet jadi mudah dipahami ya rekan-rekan ya. Nah bagi rekan-rekan yang ingin bertanya masih ada kesempatan untuk bertanya ya tentang hepatitis atau kerusakan hati gitu ya, boleh ditulis di kolom komentar nanti akan dipilih oleh Dokter Ponti dan akan dijawab ya. Oke, nah sebelum itu sambil menunggu rekan-rekan menulis pertanyaan dan juga Dokter Ponti, memilah pertanyaan, saya mau share nih. Tadi kan Dokter Ponti udah share tentang, ada suplemen dari perlebahan yang terbukti ampuh ya, Dok, ya, untuk, membantu penyembuhan, hati atau hepatitis. Nah, rekan-rekan di sini kalau ada produk bagus, pasti pengen konsumsi produk itu dengan harga yang terjangkau. Bahkan kalau bisa gratis, pasti mau dong. Siapa sih yang nolak ya kalau bisa dapat gratis ya. Nah, saya akan share gimana cara dapat produk-produk yang sangat bermanfaat tadi itu dengan cara gratis. Gimana nih caranya? Nah, yang pertama adalah dengan menjadi anggota HDI. Ya, ini adalah beberapa benefit nih yang rekan-rekan bisa dapat ketika rekan-rekan menjadi member HDI. Yang pertama ada sebagai konsumen. Jadi rekan-rekan di sini yang udah punya ID member, nah itu bisa login di ada namanya HD Store. Itu kita punya platform untuk belanja online. Itu rekan-rekan langsung login aja pakai ID dan passwordnya. Dan di situ udah langsung dapat the best deal ya. Semua promo, harga member semua ada di sana. Nah, untuk beberapa promo, itu kita bisa dapat cashback Nektar. Jadi belanjanya tuh lebih murah. Nektar ini tuh seperti saldo yang bisa jadi potongan belanja di pembelanjaan berikutnya. Nah, kemudian gimana nih kalau saya ada di luar Pulau Jawa, misalnya di Sumatera, di sini ada nggak sih di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali mungkin, NTT? Nah, itu jangan khawatir rekan-rekan, karena tadi ya kita punya 130 cabang. Jadi
kita punya juga subsidi ongkir nih untuk ke seluruh Indonesia. Nah, kita bisa dapat produk HDI dengan lebih cepat dan juga lebih hemat dengan menjadi member. Lalu ada free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter medical consultant dari HDI, ada promo bulanan dan juga majalah digital. Nah, kalau rekan-rekan di sini yang cocok ya dengan produknya, udah merasakan manfaatnya, saya pengen menjual lagi nih produknya, atau ada kenalan saya titip beli gitu ya, itu bisa nggak saya dapat komisinya gitu ya, dapat bonusnya? Bisa banget. Kita bisa pakai member HDI untuk menjadi seller nih. Kita menjual kepada orang-orang lain dengan komisi 10-15%. Langsung kita bisa punya juga akses untuk portal bisnis online-nya di HDI One dan online store-nya tadi di HDI Store. Nah, kalau misalnya kita mau punya income yang lebih besar lagi dan lebih stabil tiap bulannya, tentunya nggak cukup ya jualan sendiri, karena kan kita terbatas ya gitu. Kenalan kita juga mungkin terbatas, waktu kita terbatas. Nah, rekan-rekan bisa manfaatkan benefit yang ketiga, yaitu sebagai networker atau distributor nih, yaitu kita mencari reseller atau membangun tim reseller. Jadi kita hubungannya tuh bisnis to bisnis gitu ya. Kalau misalnya kita mengembangkan tim, mengembangkan jaringan, otomatis kenalan kita dan market kita akan lebih cepat meluas. Dan dengan itu kita bisa punya sumber pendapatan tidak terbatas. Dan komisi yang bisa kita dapatkan 5% tapi omset grup ya. Lalu ada ekspansi usahanya mudah dan luas dan ada special coaching dan mentoring nih. Jadi untuk dari berbagai latar belakang ya, nggak perlu harus sekolah dokter dulu ya di HDI ya. Tapi di sini kita bisa pelajari banyak ilmu kesehatan dari dokter-dokter untuk membantu sesama kita ya. Ada banyak coaching dan mentoring. Gimana caranya menjadi member HDI? Gampang banget rekan-rekan. Biaya registrasinya itu hanya 50.000. Namun kalau hari ini saat ini rekan-rekan langsung mendaftar secara online, langsung hubungi orang yang mengundang Anda ke sini, saya mau jadi member HDI. Kalau gratis, kalau banyak untungnya ya saya nggak nolak gitu ya. Saya pengen punya untung yang banyak, langsung aja. Nah, karena ini nih, saya bocorin ya, berapa sih potensi income sebagai networker atau distributor? Nah, saya punya ilustrasi. Seandainya rekan-rekan di sini begitu sibuk dengan kegiatannya rekan-rekan sehari-hari, atau ada, saya introvert, saya nggak jago jualan, kenalan saya sedikit, itu-itu aja, saya di rumah doang. Nah, tapi pasti rekan-rekan punya tetangga dong, punya orang keluarga gitu ya, pasti punya juga mungkin teman kantor yang dulu, teman kuliah yang dulu, temennya mama, temennya papa, temennya kakak, temennya adik, pasti ada kenalan ya. Nah, sekarang dalam 1 bulan kita sharing ke kenalan-kenalan kita yang tadi, kita sharing tentang peluang dari bisnis HDI ini. Dan komitmen 1 bulan dapat 1 orang tim, 1 orang partner bisnis. Nah, kita komitmen ya selama 12 bulan ke depan dan bersama tim kita juga komitmen sebulan dapat 1 tim baru. Nah, maka di bulan pertama kita lah dapatkan 1 tim. Jadi kan 2 orang nih di bulan pertama. Bulan kedua saya kan dapat yang baru nih timnya. Tim saya bulan pertama dapat yang baru lagi. Alhasil kita berempat nih 1 tim dalam menjalankan bisnis ini. Bulan ketiga, 4 orang nih yang sharing tentang peluang bisnis HDI dan mengembangkan bisnis ini. Saya dapat 1, yang lainnya, dan rekan-rekan saya juga dapat masing-masing 1 tim yang baru. Kita akhirnya di bulan ketiga jadi dapat 8 orang ya, 8 tim. Nah, ini mulai kerasa kan ya duplikasinya karena kerjanya keroyokan, teamwork ya.
Makin banyak yang tim kita makin bisa menduplikasi waktu, energi, dan juga kenalan-kenalan kita nih. Bulan keempat, karena 8 orang yang bekerja sama, masing-masing dapat satu, jadinya 16 orang. Bulan kelima, 16 orang masing-masing dapat satu tim, akhirnya jadi 32 orang. Bulan keenam jadi 64 orang, bulan ke-6 aja kita udah bisa dapat income 2,8 juta. Dari modal berapa? Modal minimal. Modalnya adalah niat dan kuota kali ya. Niat untuk mempelajari produknya, niat untuk mempelajari sistem bisnisnya, dan action ya. Ini kita bisa dapat 2,8 tanpa resiko ya. Bulan ke-7 dari 64 orang masing-masing dapat 1 jadi 128, bulan ke-8 dan seterusnya sampai bulan ke-12 kita bisa terkumpul lah ada 4.000 orang tim, 4.096. Wah, ini ya, kalau jujur saya pribadi, kalau saya memulai bisnis yang baru, untuk saya punya 4.000 konsumen aja deh, jangan reseller ya, 4.000 konsumen aja. Itu saya harus mengeluarkan budget marketing seberapa besar ya? Harus berkeliling kota atau menjajakan produk saya ke berapa orang ya untuk dapat 4.000 orang? Tapi di sini, karena sistemnya networking, dalam 12 bulan, yang saya dapat itu 12 orang. Kan sebulan saya dapat satu gitu. Terus 4.000 lainnya dari mana? Dari kenalannya, kenalan, 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 kenalan saya. Kenalannya tim saya. Gitu. Nah, ini lebih masuk akal, bukan? Nah, dari 4.000 orang ini, kita bisa mendapatkan potensi pendapatannya berapa? 184.320.000. Wah, besar banget ya. Ini ya balik lagi, kalau bisnis konvensional modalnya harus berapa M nih untuk dapat bersihnya 184 juta dalam setahun. Kita aja mau bisnis yang lain belum tentu setahun balik modal. Tapi di sini kita udah bisa langsung balik modal di bulan pertama juga. Ya, tapi kalau misalnya rekan-rekan di sini bilang, Stel, namanya bisnis pasti ada ups and downs. Ya, saya setuju. Kalau 90% dari ilustrasi ini gagal, ada yang berhentilah, ada yang tiba-tiba di tengah jalan hamil, melahirkan gitu kan, mungkin nggak bisa aktif gitu ya. Oke, 10% deh potensi yang berhasil gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan potensi income 18,4 juta di bulan 12 loh. Besar banget ya. Ini modal minim loh. Dan sebulan minim cuma dapat satu gitu. Bayangkan kalau kita langsung sebulan tuh dapatnya bukan satu, tapi 5. Dan 5-5-nya aktif. Masing-masing dapat 5 lagi. Wah, ini lebih besar lagi. Ya, jadi menurut saya ini masuk akal banget. Dan worth it banget untuk dijalankan. Nah, selain material, kita juga mendapatkan keuntungan lain nih. Ya, tadi ada konsultasi kesehatan kecantikan gratis dan kita bisa dapat penghargaan ya. Di sini semua kerja keras kita diberi penghargaan. Ada rekognisi, ada cash award itu dari 1 juta sampai 1 miliar. Nah, terus ada juga kita bisa dapat royalti. Ini saya baru pernah dengar kita partner bisnis tapi bisa dapat royalti dan bahkan bisa jadi pemegang saham. Nah, ini rekan-rekan kalau tahu company lain bisa membuka kesempatan ya partner bisnisnya dapat royalti dan stakeholder, boleh info saya. Karena saya tahunya baru HDI nih. Ya, royalti ini kita bisa dapat persentase dari omset se-Indonesia. Nah, ini nilainya besar sekali. Dan jadi pemegang saham itu juga dapat dividen ya dari sahamnya. Lalu kita diberikan training dan hari ini ya ada free health seminar ya. Nah, ini benar-benar fasilitas banget untuk kita menimba ilmu ya dan sharing kepada rekan-rekan kita. Dan ada konsultasi bisnisnya juga kita bisa manfaatkan. Lalu ada trip ya, liburan gratis nasional baik nasional maupun internasional. Dan yang pasti karena produknya itu sehat, kita turut membantu kesehatan rekan-rekan, keluarga dan masyarakat, juga peluang bisnisnya ini bantu menyejahterakan mereka.
ya, hitung-hitung menolong orang. Ini bisnis ya yang sosialnya juga tinggi. Seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan tertarik untuk menggali lebih dalam tentang member benefit dari HDI, boleh ikutan yang namanya Hero Startup. Ini adalah training untuk member baru. Kita bisa mempelajari gimana sih cara belanja, gimana sih cara mendaftarkan member, gimana cara memulai Hero Startup. Untuk hitung-hitungan bonusnya itu di Commission One Plan. Semua keuntungan itu ada di situ ya, hitung-hitungannya. Oke, nah sekarang saya kembalikan kepada Dokter Ponti nih. Gimana dok? Udah memilah pertanyaan-pertanyaannya? Siap, sudah Stella. Oke, Baik. ya. Oke, bagaimana dok? Mulai dari mana nih kita? Wah, ini lumayan ya. Ini senang banget ya dok kalau dapat partisipan yang aktif ya. Betul, betul, betul. Banyak berarti tertarik ya. Iya, menyimak berarti ya dok ya. Oke. Ini nih dok, ada pertanyaan dari Kak Revita. Bener nggak sih dok kalau hati itu penghancur racun? Nah, Ya, menetralisir racun gitu kali ya. ya betul. Siap. Makasih nih memang eh, ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari fungsi hati, sebetulnya lebih tepatnya sih sisa metabolisme gitu. Karena kalau hati sendiri adalah salah satu organ tubuh kita yang nggak langsung terpapar. Kayak misalnya paru-paru atau jantung atau organ tubuh lainnya. Jadi si hati ini menerima sisa metabolisme gitu ya. Jadi dari aliran darah, dari makanan yang sudah dicerna di usus kecil, dari lambung, nah itu masuk ke hati. Nah sisa-sisanya memang masuk ke situ, sama dia disaring kembali untuk zat-zat yang masih dibutuhkan akan dia serap. Kemudian zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan akan dia kembalikan atau dialirkan ke kantung empedu dan usus besar untuk dibuang ke kotoran. Nah, gitu. Jadi kalau definisi racunnya memang bekas buangan metabolisme tubuh itu betul. Kayak kayak filternya juga gitu ya. Nah, betul sekali. Oke. Oke, nah ini dari Kak Revita juga nih dok. Ada pertanyaan yang menurut saya bagus juga nih. Makanan atau minuman apa nih dok yang bagus dikonsumsi untuk yang pernah mengonsumsi obat-obatan bertahun-tahun dok? Supaya bagus untuk memulihkan kerja hati, ya supaya kerja hatinya tuh nggak berat gitu. Ada nggak sih makanan atau minuman yang membantu gitu? Ya, betul. Ini kan ada kondisi tertentu ya, di mana seseorang tuh memang harus minum obat secara rutin dan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, dalam kondisi ini otomatis hati tanda kutip kerja lebih ekstra. Apalagi sebagian besar obat, hampir 85% obat itu akan dibantu dihancurkan dan sisa metabolismenya dibuang memang melalui hati. Hmm. Jadi kita takut beresiko ya kalau hati kita nanti jadi kerjanya terlalu berat. Nah, makanan minuman apa sebetulnya tuh nggak ada yang spesifik kayak misalnya oh sayur, brokoli gitu enggak. Tapi intinya yang harus digarisbawahi adalah makanan yang tidak boleh. Seperti makanan yang mengandung pengawet nih kayak misalnya frozen food gitu ya atau mie instan atau kayak zaman sekarang tuh minuman-minuman kekinian yang tinggi gula, kemudian menggunakan bahan pewarna, walaupun pewarna makanan ya, karena memang pewarna makanan itu aman, tapi dalam kadar tertentu. Kalau kita kayak minum minuman yang warnanya merah, kuning, hijau setiap hari gitu ya, Hmm. itu juga tentunya nggak baik. Terus juga makanan yang tinggi lemak nih ya, seperti gorengan, kemudian juga, ya gaji gitu, terus, apa tuh namanya, jeroan. Nah itu juga makanan-makanan yang kalau, di metabolisme itu atau dihancurkan di hati itu hati harus kerja ekstra. Nah, jadi hindari makanan dan minuman yang seperti itu gitu ya, supaya hati kita ya fokus aja untuk membantu menyembuhkan penyakit dan menyerap sisa-sisa metabolisme dari obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari. Oke.
Wah, jadi di sini, lebih ke membatasi kali ya, Dok, ya? Karena kayaknya kalau zaman sekarang tuh yang viral-viral gitu pengen nyobain ya, Dok, ya? Bener, apalagi oh iya yang pedes-pedes ya, tuh kan sekarang tuh Hmm. lagi happening kayak makanan Korea gitu ya kan itu udah asam, pedes dan, sebagian besar nggak fresh sebetulnya ya karena kita belinya Ah, banyak frozen gitu. betul Mhm. betul. Pengennya gampang tapi ternyata malah ada efek sampingnya gitu ya? Nah. Iya, oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Dok, mmm, mengingat lokasi Hepar sangat dekat dengan kantung empedu, apakah ada kemungkinan kantung empedu juga meradang karena virus hepatitis? Nah, jadi kena juga ke kantung empedu nih, Dok. Ya, ini bagus banget nih pertanyaannya dari orang yang mengerti anatomi ya. Nah, Pak Jadi tahu Junior ya? tanda-tandanya iya Bapak Junior. Ya betul. Jadi dari hepar atau hati kita itu bahkan ada salurannya nih ke kantung empedu ya. Tadi kan ada sisa-sisa metabolisme yang juga nanti dibuang lagi ke kantung empedu, terus kantung empedu ngebuang si sisa-sisanya itu nanti ke kotoran. Jadi kalau hati kita terganggu, betul itu bisa berpengaruh terhadap kantung empedu. Jadi, dia ikut meradang atau si cairan empedunya itu jadi macet. Karena kan harusnya dikeluarkan, tapi karena salurannya misalnya terhambat karena, livernya bengkak atau livernya menjadi mengeras sehingga menghambat si saluran empedu yang harusnya ngebuang cairan empedu tadi. Nah, itu cairan empedunya bisa menumpuk dan akhirnya kembali lagi ke tubuh kita menyebabkan badan kita jadi warna kuning. Nah, itu salah satunya, kenapa, mata dan badan kita kuning ketika kena hepatitis itu kalau melibatkan empedu atau empedunya ikut terganggu, gitu. Betul, itu karena sangat dekat sekali memang mereka kerja sama gitu sebetulnya ya kalau dalam menghancurkan metabolisme tubuh kita. Oke, jadi bagusnya sih mencegah ya, Dok, ya? Kalau Kan udah karena kena bisa nular ke mana-mana gitu ya? betul, jadi organ-organ lain juga akhirnya terdampak ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosana, apa maksudnya fatty liver, penyebab dan perawatannya? Nah, ini, masih tentang hati, cuma agak berbeda nih dari hepatitis nih. Ya, jadi fatty liver nih malah sekarang juga lagi naik daun ya. Ah, iya 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 iya. Umur saya juga banyak loh, Dok, teman-teman saya. Betul betul betul. Jadi, lagi happening juga karena ya memang sebetulnya korelasinya dengan gaya hidup zaman now gitu Mmm. kan, di mana, makanan serba cepat, terus, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi gula. Nah itu adalah salah satu penyebab dan faktor resiko terjadinya fatty liver. Kalau yang belum tahu nih fatty liver apa, fatty itu, sebetulnya pengertian dari lemak. Jadi perlemakan hati, kalau di gambar yang sebelumnya saya tunjukkan hatinya tuh jadi bengkak karena terisi sama sel-sel lemak yang seharusnya nggak ada. Nah perawatannya gimana? Kalau fatty liver ya harus, diperbaiki tubuhnya, penyebabnya gitu ya kan kalau fatty liver berarti, penyebabnya sebagian besar karena kita kelebihan, pemasukan lemak atau pemecahan lemaknya kurang atau kurang olahraga. Jadi untuk yang kena fatty liver nih wajib banget nih ya, olahraga itu adalah menjadi suatu kewajiban. Dan terus, menjaga pola makan itu wajib banget. Dan untuk fatty liver nih sebetulnya nggak ada obat khusus. Jadi kayak, saya pengen minum obat untuk mengurangi, fatty livernya itu nggak ada. Iya jadi, ya harus dikurangi lemaknya. Nah, bisa juga nih untuk produk HDI ya, kalau misalnya yang gemuk-gemuk atau kadar kolesterolnya tinggi gitu ya, yang kena fatty liver itu tambahannya bisa pakai Trime ya, karena Trime itu bisa menghambat absorpsi lemak atau, penyerapan lemak di, usus kita nantinya dikeluarkan lewat kotoran. Atau juga konsumsilah Propoelix gitu ya, supaya si sel lemak yang sudah terlanjur ada kan menghempas sel lemak itu nggak segampang ngebuang air gitu ya. Walaupun kita udah olahraga kayak baru seminggu, sebulan, nggak langsung tiba-tiba fatty liver-nya hilang gitu. Jadi emang butuh bantuan. Dari antioksidan tinggi. Nah, itu bisa menggunakan Propoelik biar, lebih cepat lagi nih si fatty liver-nya membaik.
Oke, ya. Jadi jangan lupa rekan-rekan, produk HDI sih aman ya dikonsumsi sebelum sakit nih. Jadi untuk Nah, mencegah ya rekan-rekan ya. betul. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Ada dari Bu Dina. Kalau yang kena hepatitis buat ibu hamil, nah sebaiknya apa nih yang dilakukan? Lalu untuk semua yang sudah terdiagnosa hepatitis, makan apa saja yang harus dihindari? Tadi udah ya, kalau makanan dan gaya hidup yang harus dihindari kan tadi sudah. Mungkin lebih ke ini ya, kalau udah kena hepatitis untuk ibu hamil nih, Dok, apa nih yang harus dilakukan? Supaya nggak kena kali ya, maksudnya ke janinnya ya? Ya, betul. Nah, ini hepatitisnya apa dulu? Kalau misalnya hepatitisnya A atau E itu tidak menular ke bayinya, ya. Jadi karena hepatitis A dan E ini sebagian besar ditularkan lewat makanan. Tapi memang kalau pada ibu hamil, kalau kena hepatitis A, jadi terasa lebih berat, bisa terjadi komplikasi juga. Karena kan pada saat hamil tuh sebetulnya daya tahan tubuhnya agak berkurang ya, gitu ya, karena kebutuhannya meningkat. Jadi, harus lebih ekstra hati-hati karena gampang terjadi dehidrasi juga, karena kan salah satu gejala hepatitis itu mual muntah, tidak mau makan gitu ya. Jadi sebaiknya dirawat. Kalau, yang tidak ibu hamil bisa tidak dirawat, kalau ibu hamil sebaiknya kalau kena hepatitis dirawat, supaya bisa mendapat cairan infus dan obat-obat suntik yang lebih kuat nih untuk, menyembuhkan mual muntahnya. Nah, nanti biasanya hepatitis A ini akan membaik, secara berangsur-angsur dan bisa hilang secara sempurna gitu ya, 100% bisa, sembuh. Nah, kalau pada hepatitis, B, C, dan D ya, itu adalah, virus hepatitis yang sering menjadi kronis. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah terkena hepatitis pada saat kehamilan tapi tidak ada gejala, biasanya tidak diberikan terapi khusus namun dipantau fungsi hatinya setiap bulan, jadi dicek darah. Dan nantinya pada saat persalinan akan disarankan untuk melakukan operasi sesar karena ada resiko penularan bukan lewat plasenta, tapi lewat jalan lahir gitu ya. Jadi karena pada saat lahir kan, ada luka ya, luka di, organ dalam ibu ya, jalan lahir dan luka pada bayi juga. Nah itu khawatirnya menular lewat sana. Dan begitu bayi dilahirkan, biasanya bayi tersebut langsung diperiksa hepatitisnya nih ya, terus juga langsung diberikan vaksin hepatitis, pada bayinya. Oke. Kalau yang tadi, Dok, produk-produk HDI yang tadi aman nggak sih buat ibu hamil? Aman sekali ya, jadi kayak propoelik, Cholinergi, apalagi madu gitu ya, royal jelly itu bisa, dikonsumsi rutin oleh ibu hamil. Karena apalagi di Cholinergi ya, sebetulnya ibu hamil itu kan, butuh kalsium dan, zat besi, asam folat yang cukup tinggi. Nah, sebetulnya di Cholinergi atau Bipolen itu semua, yang dibutuhkan ibu hamil tuh ada di situ. Untuk propoelik itu untuk antioksidan tinggi, untuk menjaga daya tahan tubuhnya, apalagi untuk ibu yang punya hepatitis B ya, itu bagus banget karena bisa mencegah kerusakan pada hati. Juga royal jelly. Nah, untuk madu itu untuk nutrisi, karena ya namanya ibu hamil ya, tanpa punya hepatitis pun biasanya sudah sering timbul gangguan nafsu makan gitu ya, gangguan pencernaan. Jadi, sangat baik untuk dikonsumsi secara rutin. Oke, wah, oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Ibu Finlinda ya. Apakah benar hepatitis tidak bisa sembuh? Ya, untuk hepatitis B ya atau, fokusnya pada hepatitis B. Jadi pada hepatitis B kronis gitu ya yang tanpa gejala, nah ini banyak memang yang kejadian pada medical check up yang tadi saya cerita ya. Jadi banyak yang secara tidak sengaja ketahuan, terinfeksi virus hepatitis. Nah ini banyak yang datang ke dokter untuk minta gimana caranya hepatitis B yang di hasil darahnya positif diminta menjadi negatif. Nah, itu hal yang tidak bisa dilakukan. Karena pada pasien-pasien hepatitis kronis seperti ini gitu ya, itu dianggapnya sebagai pembawa atau karier. Artinya virusnya ada di dalam hatinya tapi tidak, bergejala. Maksudnya si virus itu diem aja, dia nggak ngapa-ngapain. Dia tidak merusak sel hati, jadi dia hanya diem aja gitu di situ.
Sehingga kita tidak bisa memberikan obat antivirus, karena dalam kondisi seperti itu virusnya seperti, berada dalam selubung gitu. Artinya kalau Ngumpet kita ya? berikan ya, seperti kapsul gitu ya. Jadi kalau kita berikan antivirus, maka nanti akan berefek atau beresiko justru malah merusak sel hati yang sehat, gitu. Jadi Mmm, pada oke. saat kondisi seperti itu, memang tidak diberi terapi apa-apa dan memang mohon maaf, si positifnya nggak bisa jadi negatif, kecuali kalau di Mmm, ya karena banyak orang yang jadi gagal, gagal masuk kerja, gagal, mmm, masuk ke apa, sekolah tertentu gitu ya karena ada yang saklek atau banyaknya nih pada kasus TKW. Kalau di Subang nih kan cukup banyak ya yang penduduknya itu disalurkan menjadi TKW, banyak yang bermasalah seperti ini. Akhirnya si negara penerimanya tidak mau menanggung resiko padahal orangnya sehat walafiat. Nah itu memang dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan ya, karena sebetulnya pada penderita hepatitis kronis yang karier yang tidak ada gejala sebetulnya tidak ada resiko kesehatan apa-apa kalau dipantau dengan baik kondisi badannya, gitu ya. Nah, terus ini ada pertanyaan juga, apa, bisa menularkan enggak gitu ya. Nah, kalau dibilang bisa, ya bisa, tapi memang, resikonya lebih rendah. Pada hepatitis B yang kronis ini, dia lebih rendah menularkan resiko kepada orang lain. Tapi tentunya oke. harus waspada ya, apalagi kalau pasangan suami istri, kalau salah satunya ada yang terjangkit, terinfeksi hepatitis virus B, maka pasangannya harus diperiksa. Kalau pasangannya ternyata negatif, maka kita sarankan untuk melakukan vaksinasi atau kalau memang, tidak ada rencana untuk memiliki keturunan atau sudah cukup gitu ya anaknya, kita bisa sarankan memakai, alat kontrasepsi kondom untuk, hubungan seksualnya. Oke. Wah, lengkap banget ya jawabannya dan ini sudah terjawab semuanya ya, rekan-rekan. Oke. Wah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah, saya pengen kasih pengumuman nih terakhir. Rekan-rekan, jangan lupa minggu depan ada Heroes Enterpriser Gathering berikutnya nih. Wah, ini juga menarik ya, apalagi untuk mami, dedi di sini parents tips G2 menjadi emotional coach-nya anak. Wah, siapa di sini orang tua yang mungkin kebingungan gitu ya, mungkin ada anaknya yang hiperaktif atau ada anaknya yang kayaknya emosinya tuh terpendam gitu, sulit dikeluarkan atau marah-marah terus gitu. Nah, atau yang mulai puber gitu ya. Nah, di sini ada solusinya ya. Ini akan dibawakan oleh, Ibu Laura Palenkahu, master psikolog ya, psikologi ya. Jadi jangan lewatkan Jumat depan jam 7:30 malam ya, dicatat waktunya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak rekan-rekan untuk, kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak Dokter Ponti untuk materinya yang lengkap dan juga mudah dipahami. Saya mohon maaf, kalau ada kesalahan kata-kata dan kalau ada hal-hal yang bisa rekan-rekan, dapatkan itu semua kemurahan Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Pagi. Pagi.